Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D, Praktikum Keluarga dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Padang akan menampilkan role play LP2 tentang diagnosis penurunan coping keluarga, intervensi pertama observasi dengan kegiatan identifikasi respon emosional terhadap kondisi saat ini dengan menggunakan kuesioner Apgar. Pada suatu hari, beberapa perawat komunitas dari Puskesmas PAU berkunjung ke masyarakat untuk melakukan kunjungan kedua mengenai tingkat hubungan klien dengan keluarganya. Kunjungan ini juga untuk mengkaji permasalahan yang ada di wilayah tersebut sebagai bahan dasar bagi tenaga kesehatan dan pejabat daerah untuk mengadakan sebuah program yang efektif serta bermanfaat untuk masyarakat. Sehari sebelumnya, perawat telah melakukan kontak waktu dengan keluarga Bapak Ahmad Mudofir untuk melakukan pengkajian kesehatan keluarga. Assalamualaikum, permisi. Selamat pagi, Bu Dera. Pagi. Masih ingat dengan saya? Masih, Bu Putri kan? Iya, benar sekali, Ibu. Ya, yang kemarin kesini ya? Iya, yang janji dengan Ibu. Oh ya, silahkan masuk. Iya, baik Ibu. Iya, makasih ya, Mas Ibu. Sebentar saya panggilkan suami saya dulu ya. Iya. Adi, kamu sih dari Puskesmas mau ngomong sama keluarga kita. Oh iya, mana boleh? Iya, nanti kalau kita pindah ke ruang tengah saja. Di sana juga ada anak-anak dari ibu saya. Oh iya, boleh. Ayo. Itu neneknya ya, Nak? Silakan duduk Ibu-ibu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Sini. Dek. Iya, Nak. Dek, sini Dek. Nanti dulu main games ya. Sini kita ngumpul dulu di sini. Setelah semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu, Jadi ini Bu Putri yang dimas Bu Putri kemarin Iya. udah buat teman-temannya. Benar. Oh iya, kalau Bapak, Ibu, Nenek, dan Adek, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Jadi benar seperti yang dibilang Pak Dovir bahwa janji saya akan membawa teman-teman saya dari Puskesmas PAU juga. oh iya. Baik teman-teman, silakan perkenalkan diri dulu. Baiklah, terima kasih waktunya Pak, Bu, Nek, dan adik-adik. Perkenalkan saya Anggi dari Puskesmas PAU dan teman saya satu lagi. Nama saya Tri. Tri. Iya. Jadi panggilannya Ibu Putri, Ibu Anggi, Ibu Tri gitu Iya, ya. Pak. Jadi Bapak, Ibu, dan keluarga, tujuan kami bertiga ke sini adalah untuk menanyakan bagaimana keseharian dari Bapak dan Ibu dan keluarga. Dan selanjutnya nanti kami akan memberikan kuesioner. Setelah bertanya-tanya, nanti kami memberikan kuesioner terkait fungsi internal dalam keluarga ini sendiri, yaitu bagaimana hubungan antara Bapak dengan Ibu, dengan adik, dengan nenek, berarti keterkaitan antar keluarga, setiap anggota keluarga. Nah, kira-kira kami butuh waktu 15-30 menit. Apakah Bapak, Ibu, dan keluarga semua setuju? Setuju. Baiklah. Bu, adik-adik, dan nenek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Apgar Family. Nah, sebelum itu teman-teman saya akan membagikan buklet berisikan tentang Apgar Family tersendiri. Nah, di sini kita akan membahas tentang respon emosional. Iya, cerewet ini. Nah, ya, Nah. baik ngomong sama nenek. Sama nenek sendiri jangan. Nggak baik. Nah, ya, baiklah kita Iya, nenek cerewet banget. Iya, belum disuruh buka, Nek. Udah, Nana. Baiklah, kita buka ke halaman 3 ya. Maaf ya, Mas. Ya, enggak. Iya, ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Ya. Umi pakai aja penyambi. Itu Nggak, biar nggak. anak-anak aja. Bukan ngerti nanti anak-anaknya di. Oh iya. Nah, baiklah Pak, Bu, adik-adik, dan Nek. Saya akan menjelaskan sebelumnya tentang Apgar keluarga itu. Nah, Apgar keluarga itu merupakan kuesioner yang dirancang untuk memprediksikan kepuasan anggota pada keluarga Bapak dan Ibu ya. Nah, dengan status fungsional keluarga dan untuk mencatat anggota-anggota rumah tangga. Nah, di sini Apgar itu tersendiri memiliki singkatan, yaitu A adaptasi dan P yaitu
pernikahan, selanjutnya growth atau pertumbuhan, dan affection yaitu kasih sayang, dan yang terakhir resolve atau kebersamaan. Nah, selanjutnya kita halaman selanjutnya. Udah dapat, Nek? Nggak ada. Nah, kegunaan Apgar keluarga itu tersendiri, yang pertama itu untuk mengetahui tingkat intelektual pada keluarga. Yang kedua yaitu mengetahui seberapa besar tingkat hubungan antara keluarga, antara bapak dan ibu kepada anak dan kepada nenek juga. Nah, yang ketiga untuk mengukur level kepuasan hubungan dalam keluarga. Yang keempat, menghasilkan informasi tentang jaringan pendukung dan bisa dibaca ya Pak. Yeah. Nah, Apgar keluarga itu tersendiri yang kita bahas yaitu mengenai respon emosional. Sebelumnya Bapak dan Ibu, adik-adik dan nenek tahu nggak respon emosional itu? Nggak tahu. Marah kayak marah tuh gimana? Gimananya gimana? Begitu. Jadi Bapak tahunya respon emosional itu merupakan marah saja ya? Marahnya seperti apa? Iya gitu ya. Nah, kita bahas dulu tentang respon emosional ya Pak, Bu, Dek, dan Nenek. Respon emosional itu nggak hanya itu aja bentuk-bentuknya, ada berupa terkejut, jengkel, dan rasa malu juga. Nah, sampai sini Bapak, Ibu, dan Nenek dan serta Adik tahu nggak jadi apa maksud dari respon emosional itu tersendiri? Ada yang tahu nggak kesimpulannya apa? Ya, sikap kita kalau emosi itu gimana? Ada emosi marah, berarti ada yang kayak kebahagiaan kan? Iya. Yang Ibu ambil. Iya, benar. Kemudian juga macam-macam. Oh iya, Ada bagus. ada yang terkejut, ada marah. Iya. Jadi dapat kita simpulkan respon emosional itu tingkat perasaan kita melalui cara kita berperilaku atau dapat diungkapkan secara lisan atau dalam apa yang kita rasakan maupun laporan yang tertulis. Jelaskan konsep, Perwa 3 mulai membagikan kuesioner. Ini kami ada beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini, nanti akan dijelaskan lagi ya Pak ya, Bu. Ini adek, adek semuanya aja ya? Abi belum dapat. Tadi belum. Bu, Bapak, dan semuanya, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di antara keluarga ini ada yang kesulitan, misalnya minta saling bantu antar keluarga, atau misalnya ada di antara anggota keluarga ini misalnya sulit minta bantuan ke tetangga, ada kesulitan atau tidak? Gimana Bapak, Ibu? Ya, Bini, Umi kan yang sering di rumah. Mungkin ada saya mau sampaikan. Oh iya. Oh, kadang kalau bantuan ya Bu, mungkin karena saya bekerja, kadang terus anak-anak saya kan juga sibuk dengan kegiatannya, kadang mereka membantu, kadang enggak. Apalagi kadang jadwalnya bentrok sama jadwal saya. Seperti misalnya mereka minta bantuan, sedangkan saya sedang memasak, sedang bersih-bersih rumah. Tapi saya pasti akan membantu anak-anak saya. Dan satu lagi, misalnya untuk tetangga, kami itu biasanya ada mengadakan misalnya bersih-bersih, gotong royong sekali seminggu. Jadi kami saling membantu juga, misalnya ada tetangga yang lagi kesusahan, misalnya ada yang lagi berbuka, kami pasti saling membantu. Gitu. Jadi di sini akrab ya Bu, masyarakatnya saling membantu, di keluarga pun juga saling membantu ya Bu. Ya alhamdulillah ya Bu ya, di sini masyarakatnya rukun. Oh ya bagus. Ya, tapi kadang karena kesibukan anak-anak, apalagi anak sekarang suka main game, kadang agak susah misalnya mau minta bantuan. Andin main Kan betul, Andin kan oh ya. baru dibilang udah nakal. Maaf ya Bu ya, ini kebiasaan. Ya. Iya. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu dan dengan keluarga berkomunikasi terkait topik liburan, finansial, pengeluaran yang besar, terus masalah pribadi, dan kalau misalnya mengambil keputusan, nah itu diskusi dulu atau bagaimana Bapak Ibu? Ya biasanya itu Bu Putri, kami kalau ada diskusi seperti itu, kami kumpul, diskusikan semuanya bareng-bareng. Untuk masalah anak mau pergi ke sana ke sini, itu biasanya saya atau Umi yang antar. Nah untuk kebutuhan sehari-hari anak pergi ke sekolah itu biasanya saya sama Umi yang ngatur keuangannya gimana sama berdua juga.
berarti apapun dalam keluarga ini diskusinya secara bersama-sama ya Bapak Iya, Ibu ya. iya. Berarti anak-anak juga menyampaikan aspirasinya dengan baik ya. Iya. Oh, berarti cukup aktif ya anak-anak dalam keluarga ya. Iya, lumayan lah. Sama ya. Nana pergi dulu deh, bosan. Nana. Mana? Nah. Mas. Oh, Ya nggak apa-apa Bapak. maaf ya. Iya nggak apa-apa. Mungkin adiknya lagi bosen dengerin kita ngomong dari tadi. Kelas selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana perubahan anggota keluarga selama tahun-tahun terakhir. Pasti ada perubahan, misalnya seperti anak ibu tadi yang masih remaja kan, mulai memilih gaya hidup yang mandiri, apalagi sudah di fase remaja Bu ya. Nah, bagaimana tanggapan ibu dan bapak perihal anak ibu yang mulai mencoba untuk gaya hidup mandiri seperti itu? Iya, kadang itu salah satu tantangan ya Bu ya. Iya. Apalagi dengan keadaan kayak ada yang masih remaja, ada yang masih kecil seperti Andin kan. Jadi kadang cara komunikasi kita itu berbeda pertama gitu. Iya, Bu. Apalagi saya sebagai ibu, misalnya komunikasi dengan Andin agak lembut atau agak turun dengan kasih sayang, sedangkan kepada anak remaja saya, misalnya saya berkata seperti itu, kadang mereka memberontak gitu. Anak remaja saya itu lebih ingin kayak misalnya lebih banyak waktu sama teman-temannya gitu. Padahal adik-adiknya juga butuh waktu bermain bersama dia. Mungkin itu ya Bu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mudah bosan juga kayak seperti tadi. Oh ya begitu ya Bu. Berarti tanggapan ibu sebagai orang tua itu menyesuaikan dengan anaknya ya Bu, sesuai perkembangannya. Iya. Suster, Ibu Putri, sama-sama ngerti aja di keluarga ini biasanya, biar nggak ada konflik atau marah-marah gitu. Seperti itu. Baiklah Pak, Ibu, kita lanjut ya. Tadi seperti yang telah disampaikan oleh Anggi tentang affection yang ada pada booklet tadi yang telah Bapak Ibu lihat. Ya. Nah, affection itu bagaimana sih di keluarga Bapak dan Ibu tentang respon emosional terhadap kasih sayang, cinta, marah? Apakah itu ditunjukkan atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya, kalau saya lakukan itu di saat kasih sayang itu muncul ketika ada hari-hari besar seperti ulang tahun pernikahan antara Abi dan Umi, biasa ulang tahun, walaupun kadang Abi capek pulang kerja malam-malam nggak sempat ngucapin malam, biasanya saya sempatkan bilang pagi-pagi sama Umi, sempatkan ulang tahun selamat hari besar itu. Dan untuk konflik marah mungkin kayaknya kita kalau lagi pulang kerja sama-sama capek kadang kita ada marah-marah kecil ya Umi ya. Iya, kalau untuk yang konflik kayak itu tadi mungkin kayak anak saya yang pertama tadi, itu memang anak saya gampang bosan ya Umi ya, gampang bosan. Jadi maksud itu anaknya apalagi udah remaja, jadi kayak mau asik dengan dunianya sendiri. Apalagi kalau abinya kan jarang di rumah, jadi lebih banyak main di luar. Wah, Bapak, Ibu ternyata keluarganya cukup harmonis ya. Iya, Dapat benar. menunjukkan kasih sayang, cinta seperti acara ulang tahun sampai dirayakan gitu ya. Biasa seperti itulah Ibu. Jadi hari-hari besar tuh selalu ingat misalnya. Kalau kami boleh tahu bagaimana cara Bapak, Ibu, dan Nenek untuk membagi ruangan ini atau membagi waktunya? Bagi mana? Waktu. Oh, paling misalnya bagi waktu. Mungkin pas itu makan malam. Cuman kadang kami nggak semuanya kumpul juga. Kadang Abi juga belum pulang kerja. Dan untuk liburan sepertinya itu waktu yang tepat untuk berlibur bersama bareng-bareng sama nenek juga. Kadang nenek kan juga suntuk di rumah gitu liburan. Paling kami menyempatkan mungkin dalam weekend bareng sama anak-anak juga, sama ibu juga. Wah, berarti keluarga Bapak dan Ibu memaksimalkan waktu ya, seperti liburan bersama keluarga, juga ngumpul bersama keluarga dengan makan malam bersama gitu ya Bu, Pak? Ya. Baiklah Bapak, Ibu, Nenek, dan Adek, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Maaf sebelumnya saya ingin bertanya apakah dari beberapa pertanyaan yang kami berikan tadi ada yang menyinggung perasaan dari Bapak
kami jawab tadi ya seperti itulah adanya di keluarga kami. Iya. Bapak dan keluarga, jadi pertanyaan yang sudah kami berikan tadi dan jawabannya sudah kami masukkan di catatan lembar observasi yang kami sebut itu lembar kuesioner Apgar. Baiklah Bapak, Ibu, Nenek, semua data yang kami peroleh tadi akan kami rahasiakan dan itu hanya pihak puskesmas dan kami pelaku puskesmas yang dapat mengaksesnya. Nah, nanti kami dari data yang telah kami peroleh ini akan kami lakukan evaluasi kembali terhadap yang telah kami dapatkan. Dan rencana minggu depan, rencana lanjutannya, kami akan datang kembali ke sini untuk melanjutkan intervensi, yaitu beban psikologis yang ada di dalam keluarga ini yang menjadi beban tersendiri dalam keluarga ini. Ya, Baiklah, Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi atau bagaimana? cukup. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak, Ibu, dan Nenek ya bersama anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti langsung kontak kami saja. Dan terima kasih atas waktunya. Kami izin pamit dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, antar ke depan mereka ya.